Melihat Indonesia, karya Bapak Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palarang, bukan lagi Pangkur Palarang yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku dengarkan burung berkutu menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung berkutu, aku mendengarkan Indonesia. Nah, itulah tadi Bapak Ibu puisi dari ciptaan Insinyur Soekarno yang kami bacakan. Nah, untuk kita supaya kita tidak merasa jenuh dalam acara ini, monggo kita ekspresi dulu secara bersama-sama, ya. Di sini itu ada 4 gerakan ya Bapak Ibu. Yang pertama itu Marina. Kalau Marina kita seperti ini. Marina menari di atas menara. Terus gerakan yang kedua Marina merana. Kalau merana tentunya biasanya Bapak Ibu kan menangis ya. Ya. Merana di bawah Menara. Gerakan yang ketiga Marina menyanyi kan bagaimana nih Bapak Ibu? Menyanyi di kanan Menara. Yang terakhir Marina menyanyi Di kiri menara. Monggo kita coba bersama-sama ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari, merana. Di bawah menara, Marina merana. Marina menyanyi di kanan menara, di kanan menara. Marina menyanyi, Marina menanti di kiri menara, di kiri menara. Marina menanti. Baik Bapak Ibu guru semua, di sini akan melanjutkan
presentasi dari tujuan dari visi. Tujuannya di sini mengidentifikasi kesesuaian visi dengan cita-cita sekolah yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini adalah suatu upaya untuk memastikan bahwa visi atau tujuan utama sekolah sudah sejalan atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berikutnya, menemukan prakarsa perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi. Prakarsa di sini yaitu memiliki tekad atau komitmen. Komitmen tentunya dari kita sendiri ya Bapak Ibu. Komitmen sebagai acuan untuk nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan tujuan agar supaya nantinya siswa kita itu bisa menerapkan visi yang telah kita buat. Visi di sini yang pertama, kondisi ideal di masa depan yang kita impikan terjadi. Yang kedua, gambaran kita akan masa depan sekolah. Yang ketiga, visi juga dapat diibaratkan petunjuk arah dalam melangkah untuk mencapai suatu tujuan. Di sini Bapak Ibu ada gambar yang menggambarkan tentang profil pelajar Pancasila, dan yang di sebelahnya itu adalah Merdeka Belajar. Yang di sampingnya lagi saya kasih logo SD kita, SD Negeri 2 Kalipuro. Tujuannya di sini ya, visi sekolah kita itu harus mencakup dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila dan mengacu pada Merdeka Belajar. Sebelum saya menampilkan visi sekolah kita, maka di sini saya menampilkan kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Nah, Bapak Ibu semua, untuk kalimat rumpang ini adalah yang mengisi adalah kita semua atau Bapak Ibu semua. Saya kasih lembaran dulu. Bapak Ibu isi yang nomor 1 dulu ya. Kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Nah, ini adalah sebuah harapan kita itu untuk kedepannya memimpikan murid yang seperti apa. Ketika nanti sudah mengisi, hasil yang Bapak Ibu tulis ditempel di depan ya. Bacakan terlebih dahulu ya. Kita
memimpikan murid-murid yang di sini bertakwa, beriman, berkarakter, berakhlak mulia, mandiri dan berempati. Ya. Terus yang ada lagi memimpikan murid yang memiliki semangat tinggi. Kita memang sebagai seorang guru, kita memang mengharapkan anak-anak itu memiliki semangat yang begitu tinggi. Murid yang mandiri, rajin, berakhlak, santun dan berbudi pekerti. Yang ini murid yang berprestasi dan berakhlakul karimah. Saya memimpikan murid yang soleh atau soleha, berakhlak mulia, santun kepada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah. Ya, Bapak Ibu guru semuanya sudah menuangkan harapan-harapan yang ada di dalam benak pikiran Bapak Ibu guru untuk murid kita. Di sini berfokusnya Bapak Ibu itu kepada harapannya itu kepada anak-anak yang berakhlak, ya. Karena mungkin saat ini kita itu merasakan anak-anak itu memang sedikit krisis tentang akhlak. Jadi kita memang harus menerapkan akhlak untuk murid kita. Terus mengharapkan prestasi tentunya memang prestasi itu harapan kita semua untuk anak-anak kedepannya supaya lebih berprestasi dan lebih bersemangat lagi dalam mempelajari atau apapun yang ada di kelas. Harapannya anak-anak selalu berprestasi, karena kadang anak-anak itu ketika diadakan lomba, murid kita sendiri itu kadang-kadang minder. Sudah waktunya hari H, walaupun sudah dilatih, waktunya hari H kadang-kadang dia alasannya tidak masuk karena sakit atau karena yang lain. Padahal karena dia sendiri itu sebenarnya tidak mau maju, tidak percaya diri, sama dengan saya. Moga Bapak Ibu untuk yang kedua jenengan isi, kita percaya bahwa murid adalah harapan-harapan sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu anak-anak memiliki minat. Dan yang di sini anak-anak diibaratkan rumah, kita mengharapkan anak-anak itu sebagai fondasi, seperti itu ya. Karena memang di sekolah dasar itu kita itu diibaratkan bangunan itu adalah fondasinya. Jadi jika fondasi rumah itu kuat, maka anak itu akan berkembang dengan baik secara optimal, ya. Kita percaya bahwa murid memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Nah, sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, memang anak-anak itu mempunyai keunikan tersendiri. Sesuai dengan kita itu hanya sebagai pemimpin mendidik anak-anak sesuai dengan kodratnya. Jadi kita tidak bisa menuntut anak seperti ini, tidak bisa. Kita itu hanya bisa menuntun anak sesuai kodratnya, seperti itu, gitu. Baik Bapak Ibu, mungkin kita bisa melanjutkan untuk kalimat terumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan TTT. Jadi harapan Bapak Ibu guru itu, di sekolah kita ini apa yang paling kita utamakan?
Terima kasih Bapak Ibu. Di sini adalah jawaban dari nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan pelayanan terhadap kebutuhan siswa, kemandirian dan pendidikan berkarakter. Pelayanan terhadap kebutuhan murid, membimbing karakter, akhlak, ilmu, pengetahuan. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan berkembang lebih maksimal. Ya. Yang paling diutamakan yaitu pendidikan karakter, karena karakter memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan anak. Kedisiplinan yang berkesinambungan dan internalisasi pendidikan karakter. Ya, tentunya di sini semuanya sudah cukup baik. Pendidikan yang kita harapkan kepada murid-murid di sini pendidikan anak-anak yang memiliki karakter baik dan mencapai kebahagiaan. Memang kita ketika mengajar di kelas ya Bapak Ibu, tentunya kita memang kita membuat siswa kita itu bahagia. Kalau siswa kita itu bahagia ketika menerima pelajaran pun dia gampang merasa tidak bosan dengan pelajaran yang kita sampaikan, karena anak-anak sudah merasa bahagia. Akan tetapi jika anak-anak itu sudah jenuh dari awal, dia merasa malas untuk menerima pelajaran yang kita berikan. Memang kunci utama itu kita membuat anak-anak itu bahagia terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, untuk tarik benang merah nanti terakhir di Bapak Ibu. Setelah selesai sampai 6 kalimat terumpang. Yang sekarang kita nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa selanjutnya dengan lanjutkan terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, saya bacakan untuk jawaban yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Ya. Yang kedua, bahwa dirinya sebagai murid, dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang berakhlak mulia dan cerdas. Yang selanjutnya, bahwa dirinya diajar, dididik, dibimbing supaya menjadi anak yang mandiri, cerdas, berakhlak, dan memiliki wawasan. Berikutnya, sebagai pelajar, tugas utama adalah belajar. Pembinaan akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada hal yang perlu dikembangkan seperti melengkapi fasilitas ekstrakurikuler. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Di sini ada yang menarik dari jawaban Bapak Ibu, yaitu kita diharapkan untuk melengkapi fasilitas ekstrakurikuler. Memang selama ini untuk fasilitas kita minim sekali ya Bapak Ibu. Mungkin untuk kedepannya mudah-mudahan dari Ibu Kepala Sekolah sendiri atau yang lainnya sedikit demi sedikit bisa melengkapi kebutuhan untuk ekstrakurikuler. Nah, di sini di sekolah untuk mendapatkan pendidikan, betul sekali. Anak-anak tujuan dari rumah
tujuannya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dari kita, nggih. Karena apa? Mereka jauh-jauh dari rumah, ketika nyampe di sekolah anak-anak tidak mendapatkan apa yang diharapkan orang tua, tentunya siapa yang kecewa? Kita apa anak-anak yang kecewa? Semuanya kecewa. Karena apa? Sama-sama merasakan rugi. Anak-anak di sekolah dibimbing supaya menjadi anak yang mandiri, cerdas, dan berakhlak. Semua itu tentunya menjadi harapan dari semua bapak ibu guru terhadap anak-anak. Mereka memiliki akhlak, terutama akhlak ya. Mungkin untuk kepengetahuan anak-anak bisa kita bimbing, tapi kalau sudah akhlak yang krisis, anak-anak itu sulit sekali untuk menerima ilmu yang kita berikan. Untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa melengkapi kalimat tumpang yang kelima. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mungkin bisa langsung diisi sama yang nomor 6 ya Bapak Ibu untuk memanage waktunya. Baik, akan saya bacakan untuk jawaban dari Bapak Ibu di kalimat tumpang yang kelima. Kita warga sekolah ini yakin untuk terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi murid. Selanjutnya, yakin untuk dapat mendidik murid sehingga menjadi anak yang berakhlak, anak yang mandiri, dewasa, dan mencapai apa yang menjadi harapannya. Selanjutnya, kemampuan siswa hanya terkadang kurang pede, butuh motivasi agar mampu menampilkan kemampuannya. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Berikutnya, untuk mengajar dan membimbing anak kita untuk menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, di sini kita warga sekolah ini yakin untuk berupaya memberi SD Negeri 2 Kalipuro terwujudnya pendidikan yang menghasilkan lulusan cerdas, iman, dan bertakwa. Kira-kira dari kalimat tumpang tadi yang telah diisi bersama-sama, apa sudah sesuai dengan visi yang kita miliki atau ada penambahan-penambahan dari Bapak Ibu guru semua? Keinginan profil pelajar Pancasila. Terima kasih kesempatannya. Di sini saya ingin memperjelas saja. Di situ kalimat
yang menghasilkan lulusan itu koma atau langsung satu nyambung lulusan cerdas, menghasilkan lulusan cerdas iman atau cerdas koma iman apa seperti itu. Karena kalau langsung cerdas iman itu arahnya kepada kecerdasan yang spiritual question. Spiritual question. Lulusan cerdas itu ada komanya, Pak. Oh, berarti lulusan cerdas koma. Monggo Bapak Ibu, apa namanya, disimak terlebih dahulu untuk visi-visi sekolah kita. Teknologi seperti itu, misalnya seperti itu. Jadi tidak hanya berhenti di iman dan takwa saja yang arahnya kepada spiritual gitu. Yang lain. Monggo kesepakatan dari Ibu Kepala Sekolah. Karena kalau saya sendiri yang memutuskan kan nggak mungkin deh, kita harus apa namanya, kita harus sepakati secara bersama-sama. Mungkin masukan. Kalau misalnya terwujudnya pendidikan yang menghasilkan lulusan itu begini misalnya ya, terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berkarakter dan berwawasan. Barangkali nanti ditambahkan dengan yang digabung dengan yang jadi impact dan impact. Berarti seperti ini ya, terwujudnya pendidikan yang berkarakter menghasilkan berarti kita hilangkan. Yang saya tangkap dari Bu In barusan itu kan di sini kalimatnya kan terwujudnya pendidikan. Harapannya ini kan terwujudnya peserta didik. Iya, Ya. peserta didik. Karena kalau terwujudnya pendidikan itu kan masih pada prosesnya gitu. Sedangkan kita kalau terwujudnya peserta didik itu sudah output, sudah lulusannya, lulusan yang seperti apa gitu. Ya. Tadi itu ya Bu ya. Dan kadang-kadang hanya untuk sementara. Iya. Nanti kata-kata nggak bisa diulang. Iya, diolah. Terus peserta didik yang berkarakter dengan kuat. Wawasan, kalau yang wawasan itu kalau yang fenomena yang sekarang itu banyak dibicarakan itu terutama kalau di lingkungan komunitas itu berwawasan kebangsaan. Ini yang nggak masalah. Krisis kebangsaan bisa juga. Oh iya, enggak apa-apa Pak, sementara sampai tulis itu dulu, nanti kita sempurnakan di luar forum Iya, IG. iya. Dia monggo Mbak. Oke, nanti bagaimana? Iya. Kita bersama-sama menyanyikan tadi ekspedisi tadi supaya kita tidak jenuh ya. Sebagai ajang penutup dari acara ini. Mungkin nanti setelah ini akan disambung sama Bu Lulu. Mungkin ada pengarahan-pengarahan untuk saya ke depannya seperti apa, atau untuk apa namanya, untuk sekolah kita atau gimana nanti. Mohon dari Bu Lulu masukannya ya. Mari kita berdiri bersama-sama dulu. 1, 2, 3. Marilah menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina
kami dan mendukung kami hingga acara ini sampai selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Bapak Ibu semuanya. Akhirnya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya tadi tidak ikut bernyanyi karena saya terbiasa dengan Marina model saya, jadinya agak-agak salah, jadinya malu untuk ikut. Kalau punya saya kan Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina merana, Marina merana di atas menara sambil menyanyi Marina merana. Itu makanya saya tadi nadanya beda sendiri, akhirnya gerakannya saja sudah seperti itu. Jadi mohon maaf ya. Oke, kasih aplaus dong untuk Bu Nur Halimah. Mantap ya. Saya tahu pribadi dari Bu Nur Halimah di awal pendampingan satu dulu, beliaunya dengan gemeter untuk menghadapi saya ketika bertemu dengan saya, sepertinya hampir tidak berdarah ya, gemeter pucet gitu. Terus ngomongnya juga Bu Nur Halimah belum terlalu lancar, tetapi setelah saya datang untuk kedua kalinya, wow, luar biasa sekali ya. Masya Allah, sudah mulai lancar dalam berbicara, kemudian berani untuk memimpin jalannya acara tentang diskusi prakarsa perubahan. Di sini jadi inspirasi. Bu Halimah ini merupakan inspiratif bagi guru-guru yang ada di sini dan juga mungkin guru-guru yang ada di luar, bahwa benar-benar di CGP itu bukan hanya sekedar omongan belaka, sekedar rumor belaka. Ternyata di CGP itu memang benar-benar digodok mentalnya, digodok keterampilannya, digodok cara berpikirnya untuk menjadi benar-benar seorang pemimpin pembelajaran. Makanya pemerintah kerap sekali menggembar-gemborkan bahwa calon guru penggerak apabila sudah lulus menjadi guru penggerak, insya Allah jika sudah masuk kriteria, dia akan dijadikan sebagai kepala sekolah. Tapi saya tidak mau. Saya walaupun sudah masuk kriteria, saya belum mau untuk menjadi kepala sekolah, akan berat banget gitu ya. Kenapa demikian? Karena di dalam pendidikan guru penggerak itu memang benar-benar dilatih untuk menjadi pribadi yang luar biasa mumpuni, yang mampu mengatasi segala masalah tanpa masalah, bukan pegadaian ya. Benar-benar mengatasi masalah tanpa masalah. Ada murid yang senakal apapun, tanpa adanya kekerasan, murid tersebut bisa patuh dengan sendirinya dengan menemukan jati dirinya sendiri, dan si murid akan memberikan jawaban atas pertanyaan dia sendiri. Jadi dia nakal, dia proses sendiri kenakalannya, dia jawab sendiri kenapa dia nakal, dia berjanji sendiri tidak akan mengulangi lagi. Bukan dari guru yang memproses, tetapi murid itu sendiri yang memproses. Bagaimana caranya? Besok kalau Bu Nur Halimah sudah mendapatkan pendidikan di calon guru penggerak, monggo silakan ditanya bagaimana cara untuk merestitusi dan untuk kucing-kucingan. Istilahnya adalah coaching, tapi orang-orang biasa menyebutnya dengan kata kucing-kucingan. Di sini nanti apabila coaching dan restitusi itu dilakukan dengan sebaik mungkin, tidak ada yang namanya kekerasan, tidak ada yang namanya anak benci sama guru, gak ada. Malahan adalah guru yang sangat dirindukan. Di mana nanti salah satu fungsi dari guru penggerak itu adalah untuk mengembangkan visi sekolah menjadi bukan hanya sekedar tulisan dan cita-cita atau impian belaka, tetapi kenyataan yang dirasakan oleh
pihak sekolah dan juga tentunya lingkungan sekitar dan wali murid yang mempunyai putra-putri yang disekolahkan di sekolah ini. Mudah-mudahan saya inginkan dari adanya Bu Nur Halimah ini akan mampu untuk memberi satu warna sekolah sehingga sekolah ini